Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera, serta dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjalan jauh lintasi Bukit Kintamani, seperti menempuh setengah dunia. Ciptakan hati yang murni, jadikan bahagia untuk selamanya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Marilah kita secara pribadi dan kelompok untuk mendoakan para Romo Dominikan dan para suster Dominikanes. Di tengah jemaat Tuhan membuka mulutnya dan memenuhinya dengan roh kebijaksanaan serta pengetahuan. Padanya dikenakan busana kemuliaan. Hadir bersama saya Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ, akrab disapa Romo Mardi. Apa kabar Romo Mardi? Baik, selamat berjumpa kembali dalam berkah Allah. Terima kasih Romo, senang sekali kita bisa bersama dengan Romo yang selalu dalam keadaan sehat. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Aba Bapa kami. Kami bersyukur bahwa sejak awal mula Engkau berkenan untuk menunjukkan kasih-Mu dan memberkati kami dengan menciptakan kami. Kami berterima kasih bahwa dengan demikian, bersama dengan seluruh alam semesta, Engkau memanggil kami menjadi tempat Engkau hadir penuh kasih kepada kami semua. Berkatilah kami, supaya kami dapat mewartakan kepada siapapun juga bahwa Engkau memberkati kami dengan menciptakan kami, meneguhkan kami, menyelenggarakan hidup kami, dan mengizinkan kami mewartakan belas kasih-Mu kepada kami semua demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh akan datang waktunya aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan,
Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Mardi. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak orang tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Mardi. Romo, sehubungan dengan peringatan wajib yang kita rayakan pada hari ini, sebenarnya siapakah sosok pribadi dari Santo Dominikus itu, Romo? Saya kira pertanyaan itu tepat untuk hari ini. Tadi sudah dikatakan kita berdoa untuk para Romo Dominikan dan bruder-brudernya, dan juga untuk para suster Dominikanes yang banyak jumlahnya. Pendiri dari persekutuan mereka adalah Santo Dominikus, yang nama lengkapnya Santo Dominikus de Guzman. Santo Dominikus adalah seorang santo dari abad ke-12. Dilahirkan sekitar tahun 1117, maaf, 1170 di Spanyol. Itu daerah sekitar Eropa bagian barat daya yang disebut Semenanjung Iberia, di samping daerah Portugal yang banyak orangnya datang ke timur. Sedangkan para orang Spanyol lebih banyak ke Filipina. Dia adalah seorang yang tadi disebut mendirikan ordo pengkhotbah. Mengapa? Karena para Romo Dominikan sangat dikenal sejak dilahirkan
pada abad ke-12 banyak berkeliling ke paroki-paroki dan banyak keuskupan untuk melaksanakan pengutusan Allah dengan mengkhotbahkan intisari ajaran-ajaran Tuhan Yesus dari Perjanjian Lama yang dikembangkan dalam Perjanjian Baru oleh guru Nazaret, ialah guru dari Santo Dominikus, anak dari Bunda Maria, dan dilindungi oleh Santo Yusuf pada masa kecilnya. Para pengikut keluarga Dominikan melaksanakan pesan Tuhan seperti dikatakan dalam akhir Injil Yohanes bab 21, yaitu supaya Simon Petrus mengembalakan domba-dombanya dan mempersatukannya mengikuti pesan Tuhan untuk mewartakan Injil, Evangelium, artinya kabar gembira, untuk mewartakan kabar baik Tuhan Yesus. Itulah yang menyebabkan kita diajak hari ini memperingati Santo Dominikus yang sangat dikenal sebagai pengkhotbah. Baik, Romo. Senang sekali dapat penguatan dari Roma tentang pribadi dari Santo Dominikus ini. Dengan kata lain, sebenarnya untuk tugas pelayanan pengkhotbah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Ordo Dominikus saja ya Romo ya, tetapi kita semua punya tugas dan peranan untuk melibatkan diri dalam pelayanan pengkhotbah itu ya Romo. Ya, dan saya lebih suka memakai kata ordo pewarta karena kata khotbah kerap kali menakutkan. Sedangkan para murid Tuhan diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar gembira, terutama kabar wafat dan kebangkitan Sang Putra. Kita tahu bahwa terutama 12 rasul diutus untuk mewarta, sehingga lahir Ordo Pewarta. Namun kita juga tahu bahwa selain ke-12 rasul, Tuhan Yesus pernah mengutus juga yang disebut 70 orang diutus berdua-dua untuk mewartakan bahwa Allah Bapa itu begitu berbelas kasih kepada kita semua sehingga berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita diundang untuk mengimani Sang Putra yang telah mempersatukan diri dengan kita sebagai manusia. Dalam hal ini, marilah kita ingat bahwa dalam Yohanes bab 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkenan untuk berkata kepada para murid-Nya, "Kamu tidak kusebut lagi hamba,
melainkan sahabat. Oleh sebab itu, para Romo Dominikan dan bruder-brudernya, para suster Dominikanes adalah sahabat-sahabat Kristus yang dipanggil untuk membuka hati, bersahabat dengan Tuhan Yesus, melaksanakan sabdanya, berjalan menuju Allah, agar supaya diberkati oleh Allah. Sesuai dengan yang kita fahami dan kita imani dalam Sang Putra sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Romo dan sungguh itu menguatkan buat Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baik Romo, kalau tadi kita bicara mengenai peringatan wajib Santo Dominikus, lalu dari bacaan pertama hari ini dari kitab Yeremia, inspirasi apa yang juga Romo Mardi ingin sampaikan untuk kami semua Romo? Mengikuti Santo Dominikus, marilah kita menjalankan pesan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, yaitu untuk pergi mewartakan kabar gembira. Bukan kabar sembarang gembira dan karena itu nyanyi-nyanyi ke sana kemari, akan tetapi mewartakan kabar yang mengembirakan kita semua, karena peristiwa yang paling menyedihkan ketika Adam dan Hawa melakukan dosa dengan tidak melaksanakan kehendak Allah, tetapi mengingkarinya, itu dibersihkan. Dan karena itu dipertobatkan untuk kembali kepada Allah yang mengasihi kita semua. Untuk itu, kita tahu bahwa pada awal kitab Kejadian, pada waktu penciptaan, disebutkan dengan sangat bagus. Betapa Allah kita berseru, marilah kita menciptakan segala sesuatu, juga manusia. Penciptaan yang bersama-sama dikehendaki sebagai rencana Allah adalah tanda kasih sayangnya, dan sebenarnya sesudahnya lalu Tuhan bersabda supaya seluruh umat manusia bersama alam semesta bergabung, berpadu, mewujudkan kasih Allah itu, membentuk persekutuan keluarga Allah, saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengembangkan, dan karena itu menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah alam semesta. Bukan merusakkan alam semesta, bukan saling memusuhi satu sama lain, tetapi menjadi keluarga Allah demi kemuliaan Allah di seluruh alam semesta. Terima kasih Romo Mardi.
Aduh, sungguh luar biasa. Menjadi keluarga Allah itu tantangannya harus kita hadapi dan tentunya kita mohon kemurahan dari Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus kita dapat menjadi keluarga Allah untuk mewartakan sabda Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan pada sesi permenuhan rohani yang berikutnya. Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo, Mardi, dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai siapa sosok dari Santo Dominikus dan juga bacaan pertama dari kitab Yeremia, lalu dalam bacaan Injil menurut Matius pada hari ini, pesan apa atau inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk kami semua, Romo? Para saudari dan saudara yang terkasih, saya ulang hal penting yang diwarisi oleh Santo Dominikus dari guru dari Nazaret, yaitu pengutusan untuk mewartakan kabar gembira bahwa Allah berbelas kasih kepada kita melalui Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan. Kemana? Kemanapun juga. Kita masih ingat bahwa para murid itu 12 orang agak sedikit. Maka dari itu Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk mewarta. Tapi kita perhatikan apa yang dilakukan oleh baik 12 rasul maupun 70 murid. Yaitu pertama-tama mereka belajar dari Tuhan Yesus. Mengenal diri Tuhan Yesus. Memperhatikan bagaimana sikap Yesus kepada Bapa dan kepada sesama. Baru kemudian mewartakan. Nah, itulah juga yang diberi teladan kepada kita oleh Santo Dominikus. Santo Dominikus mempunyai dua pegangan dasar untuk pelayanannya. Dua hal itu sangat penting, yaitu pertama, merenungkan pribadi Tuhan Yesus. Itu titik awal yang dilakukan oleh Dominikus, belajar dari para rasul, yaitu mengamati hidup Tuhan Yesus, mempelajari hidup Tuhan Yesus, mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus dalam bahasa permenungan kebaktian Santo Dominikus, ia menyebutnya mengkontemplasikan Tuhan Yesus. Apa artinya? Memandang baik-baik, mempelajari diri Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus, tapi yang penting adalah mendalami hati Yesus
yang Maha Kudus, Putra Bapa. Itu satu hal yang oleh Santo Dominikus diajarkan kepada murid-muridnya. Pelajari, dalamilah hati dan pribadi Tuhan Yesus. Ini pokok. Yang kedua, juga penting dan diminta dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh Simon Petrus dan 11 temannya yang lain, maupun oleh 70 muridnya yang lain. Yaitu lalu sharing, membagikan kepada orang-orang agar supaya mereka mengenal Yesus, mempelajari diri Yesus, mengenali juga pengutusan Yesus untuk kemudian mengikuti Tuhan Yesus, melaksanakan pengutusan Bapa. Oleh sebab itu, para murid Santo Dominikus diundang, dipanggil, agar supaya tidak hanya membaca Alkitab, tidak hanya membaca tulisan, tidak hanya mempelajari secara otak ajaran Yesus, melainkan mengenali pribadi Yesus untuk kemudian sharing kepada siapapun juga. Berbagi pengalaman itu semua, ingat, bukan hanya berbagi tulisan, bukan hanya berbagi bacaan, akan tetapi sungguh berbagi relasi batin dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk kemudian diwartakan kepada sesama itu. Tujuannya apa? Supaya seperti Simon, Yohanes, Yakobus, Matius, dan kawan-kawannya, kita pun mengenal pribadi Yesus, mengenal hati Yesus yang Maha Kudus, memiliki kontak batin dengan Tuhan Yesus, untuk kemudian menyambut ajakan Yesus untuk menjadi sahabatnya. Dan kalau demikian, lalu bersama-sama dengan dia berjalan menuju kepada Allah Bapa yang Maha Kudus dengan peneguhan dari Roh Kudus, agar kita sehati dan sejiwa menuju kepada keluarga Allah. Namun, jangan dilupakan bahwa 12 murid maupun 70 murid diutus sebagai persaudaraan dan persekutuan. Artinya apa? Artinya bahwa kita semua merupakan suatu persaudaraan, paguyuban yang menyebabkan begitulah gereja terbentuk. Karena gereja berasal dari kata Portugis gereja, yang sumbernya pada kata Latin dan Yunani ecclesia, yang sumbernya lagi dari kata Tuhan Yesus waktu masih hidup bersama dengan Santo Yusuf dan Maria,
kahala. Artinya orang yang bersekutu menuju dan berisi bakti iman kepada Allah sendiri. Kita juga diundang untuk itu. Bukan kumpul asal kumpul, bukan kumpul karena senang dan gembira secara manusiawi, tetapi karena diundang oleh alam, bersama-sama dengan alam, menghadap kepada Allah, pencipta segala sesuatu, menghendaki seluruhnya bersatu menjadi altar Allah, berkumpul dengan Allah, menjadi tempat Allah melalui Sang Putra, mewartakan belas kasih-Nya yang tak henti-hentinya melimpah sebagai berkah kepada kita. Sumbernya Allah, isinya Allah, arahnya kepada Allah, dan kita menyembah Allah dalam kerangka itu demi kemuliaan Allah. Siapa guru kita? Santo Dominikus de Guzman yang kita peringati hari ini. Terima kasih Romo Mardi. Tadi kita banyak bagaimana kita mengenal teladan kita yang kita peringati hari ini sebagai dari profil sosok Santo Dominikus. Nah, Romo ingin masukan dari Romo nih berkaitan dengan bahwa kita semua adalah keluarga Allah. Kita semua seperti paguyuban dan semua tujuannya adalah kemuliaan Allah. Nah, Tuhan menciptakan kita semua serba unik, Romo. Betul ya, Romo ya? Dan Benar. dalam persekutuan menjadi keluarga Allah itu terkadang ada gesekan-gesekan di mana terkadang pola pikir setiap orang berbeda satu dengan yang lain, kemudian fungsi dan peranan masing-masing yang berbeda, lalu terjadilah gesekan-gesekan. Nah, sementara semua tujuannya adalah demi kemuliaan Allah dengan kebenaran yang dianut masing-masing. Nah, lalu bagaimana atau apa tips dari Romo agar gesekan-gesekan yang terjadi itu dapat diminimalkan dan paguyuban yang tadi Romo sampaikan itu kita berkumpul itu dalam suasana yang gembira, bahagia dalam kesatuan dengan Allah. Silakan Romo. Yang terakhir sangat penting dalam kesatuan dengan Allah. Kenapa? Karena kalau kita diutus berdua-dua seperti tadi dibilang, juga kalau kita anggota dari suatu persekutuan, sangat mungkin baju kita sama. Tuh bajunya batik. Aku bajunya juga batik. Bisa sudah senang. Tapi batik pun bisa batik Solo, bisa batik Jogja, bisa batik Pekalongan, bisa batik Sunda, bisa berkelahi. Kita mudah berkelahi. Dan kerap kali itu terjadi. Dominikan juga beraneka ragam. Bisa berkelahi. Apalagi keluarga Dominikan mengikuti Dominikus dan teman-teman yang lain, rombongan yang lain bisa tidak mengikuti Dominikus. Tapi aku lebih suka mengikuti yang disebut Paus Fransiskus. Karena dia memilih Santo Fransiskus Assisi, dapat berkelahi. Yang lainnya bilang, memang dia ikut Fransiskus Assisi, tapi dia muridnya Santo Ignatius dari Loyola. Bisa berkelahi karena itu.
nama dapat menjadi bahan pertengkaran. Juga dalam gereja ada satu kudus Katolik Apostolik bisa bertengkar, tapi satu pemersatu kita ialah Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Siapa itu? Yesus Kristus yang bilang kepada kita, kamu tidak kusebut lagi hamba, tetapi sahabat. Dan berkat wafatnya di salib, ia memberi hidup baru kepada kita yang diperolehnya dengan Paskah. Maka kita dipersatukan dalam hidup bersama, dalam satu Bunda. Bukan hanya Bunda Maria, tapi Bunda Gereja. Satu. Merupakan pemersatu kita, paguyuban gereja, persekutuan yang menuju kepada Allah. Marilah bersama dengan Santo Dominikus kita mengkontemplasikan satunya Tuhan Yesus dan berpadunya kita dalam iman kepada Allah dengan kekuatan Roh Kudus, kepada Sang Putra yang menjadikan kita satu persahabatan dalam keluarga Allah. Baik, Romo, terima kasih telah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat. Baiklah, sahabat yang Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Mardi. Marilah berdoa. Allah Aba Bapa kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami dalam seluruh keluarga umat manusia dan alam semesta. Terutama Engkau telah membersihkan kami melalui pelimpahan Roh-Mu kepada kami semua dan menyatukan kami dalam diri Sang Putra utusan dasar-Mu. Ia telah wafat bagi kami. Kau bangkitkan dan memberi hidup baru kepada kami. Karuniakanlah hidup kami itu dalam persekutuan dengan siapapun di alam semesta ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo Mardi yang sudah memberikan inspirasinya untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat kita wartakan bagi sesama kita dalam satu kesatuan keluarga Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ dan Margaret Indriana mohon undur diri dari kabar sukacita yang sudah kita dapatkan dapat kita bagikan kepada sesama kita. Mutiara bersinar di balik kerang, penyelam mengambil sebutir permata. Dirikan gereja di atas batu karang, megahkan hati dalam iman yang nyata. Salam damai, Tuhan memberkati. Tuhan selalu penuh berkah bagi Amin. kita semua.